warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita menambah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dat yang maha pengasih tak pilih kasih, Dat yang maha penyayang tak pandang sayang, yang telah melimpahkan nikmatnya tanpa pandang bulu, tak peduli dia pejabat atau rakyat, dari tukang sate, sate sampai Pak Rete, dari pemungut sampah sampai Pak Lurah, dan dari tingkat pengamat jreng sampai tingkat presiden. Semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diberikan Allah tak terhitung jumlah bilangannya, betul? Betul. Sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Siapa teman-teman? Ya betul, siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma Amin. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema Generasi Qurani Menyongsong Indonesia Bersih. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang membangun generasi, ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, ayat tersebut memerintahkan kepada para pemimpin bangsa dan orang tua, jangan sampai meninggalkan yang iman dan fisiknya lemah, otaknya payah, dan akhlaknya sayyi'ah. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Benjamini. Beliau mengatakan, ada 5 perkara yang harus dihindari oleh para generasi muda. Teman-teman ada yang tahu? Tidak. Dewan juri ada yang tahu? Tidak. Baiklah, saya kasih tahu ya. Ya. Yang pertama, lemah
Allah. Ini sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah, minal mu'minil dhaifi, daripada mukmin yang lemah, wa fi kulli khair, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka membangun generasi Qurani untuk kebangkitan bangsa Indonesia adalah dengan cara mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka membangun generasi Qurani untuk kebangkitan bangsa Indonesia adalah dengan cara mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini harus kita galakkan dan harus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama kepada generasi muda, untuk menjadi generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Generasi Qurani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, meyakini kebenarannya, memahami serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan. Contoh, kita bisa menjuarai festival MTQ yang ke-30. Kita bisa menjuarai olimpiade dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencetak sebuah umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Oleh karena itu, di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan padamu dua perkara. Ma'in tamassaktum bihima, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, la tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Dewan juri ada yang tahu? Tidak. Teman-teman ada yang tahu? Tidak. Baiklah, saya kasih tahu ya, yaitu kitabullahi wa sunnata rasulihi, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi generasi Qurani yang hebat, berilmu dan berakhlak, harta berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanat, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan terwujud bangsa Indonesia sebagai negara yang baik, yang menjunjung tinggi syariat, sehingga akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin Allahumma Amin. Sebelum saya akhiri tausiah ini, mari kita renungkan sebuah hadis qudsi yang artinya, melihat carut-marutnya kehidupan ekonomi, budaya, politik dan sebagainya, Allah sebetulnya sudah mau murka dengan menurunkan azabnya ke muka bumi ini. Namun ketika Allah melihat anak-anak berbondong-bondong pergi mengaji, ketika orang-orang masih mau mempelajari Al-Quran, ketika festival anak soleh masih menggema untuk mencetak generasi muda yang berjiwa Qurani, maka murka Allah tertahan oleh hal-hal yang demikian. Jadi peran lembaga pendidikan Al-Quran, peran FASI, itu sebetulnya yang bisa meredamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Betul. Maka lanjut FASI, berkah FASI, jaya FASI. Teman-teman, Iya. saya punya pantun nih, teman-teman bilang cakep ya. Iya. Badan bersih jauhi kuman Cakep. air mengalir ke selokan Cakep. anak gaul itu penuh iman Cakep. isi Al-Quran selalu diamalkan Cakep. demikian.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.